Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kita ketemu lagi kali ini di Ulas Berita pada episode ke-90 tanggal 10 Juni 2022. Dan biasanya di Ulas Berita kita bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Den. Waalaikumsalam Kak. Dan kita syuting hari ini di hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Dan Ulas Berita untuk kali ini tadi udah kita sepakati Den ya, kita akan mengulas satu persatu berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak. Tim kreatif bisa lihat? Oke, dan kebetulan kita siang ini ditemani tim kreatif Ilham dan Andi. Assalamualaikum. Adik-adik sehat semuanya ya? Dan kita semangat untuk ulas berita, memberikan informasi kepada penonton Lensa SN untuk berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Silakan Dedi yang pertama. Ya Kak. Untuk edisi Jumat 10 Juni 2002, Harian Umum Suara Nusantara mengangkat headline terkait persidangan OTT dugaan suap proyek di Mubaga ya. Oke, lanjut ya. Di mana dalam persidangan yang digelar pada Kamis 9 Juni 2022 di Pengadilan Tipikor Palembang, ketiga terdakwa dihadirkan langsung di persidangan Kak. Oke. Dihadirkan langsung di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Nah, kita mengangkat headline-nya terkait salah satu terdakwa yang saat itu kepala daerah ya, di mana dalam persidangan terdakwa tersebut membantah menerima fee proyek 2,6 miliar. Oke. Waktu itu langsung statement dari terdakwa ya? Iya, statement terdakwa di persidangan dengan agenda pemeriksaan para terdakwa saling bersaksi dan pemeriksaan sebagai terdakwa. Ada respon dari hakim kemarin, Den? Terkait ini kan hakim mengungkapkan harusnya ya ungkapkan apa yang sebenarnya kan nanti akan dikaji oleh hakim terkait untuk putusan nanti Kak. Siapa hakimnya kemarin, Den? Ketua Majelis Hakimnya Pak Yos Rizal SHMH. Untuk JPU KPK-nya? Jaksa Penuntut Umum KPK dipimpin oleh Taufik Ibnu Groho Kak. Oke, mungkin Dedi bisa bacakan di alinea ketiganya. Untuk di alinea ketiga, terdakwa menyatakan saya tidak pernah menerima uang 2,6 miliar itu, tidak pernah, tegasnya. Oke, mungkin alinea berikutnya, Den? Masih katanya jika dirinya juga tidak pernah menerima uang dari dua terdakwa di perkara itu tersebut Kak, dan beberapa pihak lainnya maksudnya. Oke, lanjut ke masih ada yang mau diulas atau disampaikan untuk berita HL ini, Den? Terkait berita HL ini kan mungkin Jaksa Penuntut Umum KPK Kak ya, Taufik Ibnu Groho menanggapi walaupun terdakwa membantah, pihaknya tetap ada dakwaan yang sudah dibuktikan di persidangan gitu. Kemudian berita selanjutnya, Den, mungkin yang di sebelah kanan HL, ini tim kreatif bisa dilihat. Oke, silakan Dedi baca. Itu kita masih mengangkat fakta persidangan Kak ya, di mana salah satu terdakwa yang merupakan Kepala Dinas PUPR Mubaga kan dihadirkan dalam persidangan. Dalam persidangan terdakwa ini menyebut bahwa disebut tentu ada pihak yang menentukan jatah fee untuk bupati saat itu ya. Nah, ini terkait ini kan diungkapkan oleh terdakwa bahwa jatah fee tersebut 10% Kak dari proyek di Mubaga. Terungkap dalam persidangan ya. Kemudian kita beralih ke berita di bawah HL kayaknya, Den ya. Yeah. Yang di bawah HL ada yang di sebelah kiri ya. Silakan Dedi baca di bawah HL. KPK ungkap akan ada tersangka baru. Nah, ini menarik ini ya untuk dikasih info, Dan ya. Berita ini tadi cukup menjadi viral ya di koran sn.com dan banyak dicari oleh pembaca koran SN. Ya, silakan Det baca. Jaksa Penuntut Umum JPU KPK Taufik Ibnu Groho Kamis menegaskan tentunya akan ada tersangka baru dalam dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa Kabupaten Muba tahun anggaran 2021 yang menjerat Bupati Muba saat itu. Oke, saya bacakan di alinea ketiga ini, Den ya, bahwa JPU KPK Taufik Ibnu Groho itu menyatakan bahwa tentunya tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada tersangka baru dalam perkara tersebut ya. Benar. Dan mungkin akan ada fakta-fakta yang lain nanti ya. Kita nantikan saja. Mungkin Dedi bisa baca berita yang sebelahnya, Den? Iya. Ini sebelah ini masih dalam salah satu terdakwa Kak yang juga dihadirkan yang merupakan kabid terdakwa ini merupakan kabid sumber daya air di Dinas PUPR Mubaga ya. Oke, Den. Ya dari persidangan tersebut terdakwa ini mengungkap bahwa dalam perkara ini ULP dan Pokja yang loloskan lelang proyek gitu kan. Oke, ini berita menarik juga ini ya. Cukup diminati dan dicari tadi berita ini ya. Ada beberapa rekanan yang japri yang berkomentar khusus untuk berita ini. Iya benar. Oke, lanjut ke berita yang paling bawah sebelah kiri.
Mungkin Dedi bisa baca atau saya aja yang baca Ded ya. Karena ini adalah kegiatan saya kemarin ya. Ini adalah Paguyuban Sinarmas dan JMSI Sumsel gelar donor darah. Yang ini adalah kegiatan sosial yang dilaksanakan rutin antara Paguyuban Sinarmas dan JMSI Sumsel. Kemudian Dedi bisa baca yang sebelah kanannya, Ded, sebelah kanan bawah. Oke, Kak. Dapat dukungan masyarakat, M. Nasir cocok menjadi Bupati Muba 2024. Oke, Assalamualaikum Adinda Nasir. Semoga lancar semua pekerjaan dan rencana untuk Muba 2024. Dedi mungkin bisa bacakan di alinea pertama. Muhammad Nasir mendapat dukungan penuh dari masyarakat untuk menjadi Bupati Muba 2024. Hal itu terungkap saat M. Nasir bersilaturahmi bersama masyarakat Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Muba. Oke ya, semoga niat baik dari Andida Nasir untuk maju di Pilkada Muba 2024 lancar dan sukses. Oke, kita beralih ke halaman 12, Ded. Oke. Saya perlihatkan. Oke, tim kreatif halaman 12 bisa dilihat. Oke, Dedi bisa baca HL-nya atau lead, judul berita dengan lead-nya, Ded, silakan. Presiden dan Ibu Negara berboncengan kendarai sepeda motor listrik. Nah, ini keren ini. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menyempatkan diri berboncengan mengendarai sepeda motor listrik menuju Kampung Molah dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Oke, kemudian kita yang sebelah kanannya, Ded, mungkin Dedi bisa baca judulnya aja, Ded. HWG dorong sistem kesehatan global yang tangguh. Oke, berita bagian bawah HL halaman Derap Nusantara. Silakan Dedi baca. Pemkot Palembang imbau warga teliti beli hewan kurban. Oke, saya kasih informasi sedikit bahwa halaman Derap Nusantara itu kerjasama antara Kominfo, Suara Nusantara dan Kantor Berita Antara ya. Oke, Dedi bisa baca berita yang mungkin ada kegiatan Erick Thohir ini, silakan, Ded, di alinea pertama. Judulnya dulu, Ded, baca, Ded, tolong. Oke, Kak. Erick Thohir minta vaksin BUMN bisa sokong kebutuhan dunia. Oke, silakan lead-nya, Ded. Menteri BUMN RI Erick Thohir meminta kapasitas produksi vaksin COVID-19 BUMN di dalam negeri dapat ditingkatkan untuk menyokong peran Indonesia sebagai hub produksi vaksin dunia. Oke, kemudian berita yang sebelah kirinya saya baca, Sulteng gunakan skema konservasi bangun kawasan pangan Nusantara. Oke, kita beralih lagi ke halaman 1, Ded. Silakan, Ded, baca, Ded. Berita halaman 1 yang belum diulas, yang atas ya, silakan, Dedi. Ini masih terkait salah satu terdakwa, Kak, ya, pengakuan salah satu terdakwa di persidangan yang mengungkap terkait barang bukti 1,5 miliar yang diamankan KPK saat dibawa oleh ajudan terdakwa di gedung KPK ini, Kak. Oke, kita beralih ke halaman dalam, itu di halaman 3 Lahat Bercahaya. Ini tim kreatif bisa dilihat ya. Oke, saya bacakan saja, Ded, ya, judul-judulnya. Ketua STIE Sri Lahat akan bawa perubahan besar bagi dunia pendidikan. Kemudian berita di bagian bawah HL itu guna wujudkan Lahat Bercahaya, Ci Ujang audiensi dengan Mendes PDT. Kemudian masih di halaman Lahat Bercahaya itu cegah PMK, kandang dan sapi terus dilakukan penyemprotan. Kemudian di bagian paling bawah sekali itu adalah 14 hari Satlantas Polres Lahat akan gelar Operasi Patumusi 2022 ya. Untuk Lahat Bercahaya ini halamannya diasuh oleh wartawan Lahat Robiansa. Kemudian di sana ada tim SN juga ya. Ada Febri, ada juga Yudi ya. Semoga lancar ya semua pekerjaan di Lahat ya. Salam selalu untuk rekan-rekan di Lahat ya. Oke, Dedi mungkin saya ada berita lain, Dan halaman 1. Mungkin terkait ini kan para terdakwa sudah menjalani pemeriksaan persidangan dengan agenda saling bersaksi dan agenda pemeriksaan terdakwa, Kak, ya. Nah, artinya minggu depan ini sudah masuk tuntutan, Kak, dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Oke ya, kita tunggu saja. Kita tunggu saja berapa tuntutannya kan. Tapi ada bocoran sedikit dari Jaksa Penuntut Umum KPK Taufik M. Nugroho yang diwawancarai wartawan usai persidangan, ya tentunya akan menjadi pertimbangan apa terkait yang para terdakwa yang membantah, terdakwa yang mengakui perbuatannya dan segala macam. Oke. Kemudian kita beralih ke halaman 2 lagi, Ded. Ya, ini politik dan pemerintahan. Ya, kita perlihatkan. Oke, halaman politik dan pemerintahan ini diasuh Sekretaris Redaksi Siti Soima dan
koordinator liputan Denny ya, Ya. untuk Siti Soima dan Denny saat komunikasi terakhir siang ini sedang meliput di lapangan ya. Selamat bekerja untuk rekan-rekan jurnalis Suara Nusantara. Saya bacakan judulnya aja Denny ya. Ratusan wali murid SMPN 22 Palembang terima bantuan. Kemudian ratusan koper jemaah calon haji tiba di Oku ya. Kemudian Herman Deru percepat penyelesaian pembangunan JTTS. Dan ada juga berita dari Palembang tertibkan kabel jaringan internet semrawut ya. Semrawut. Oke, kemudian di halaman 1 mungkin kita bisa ulas sedikit Dad, berita tentang persidangan di OTT KPK di Muba. Iya. Silakan Dedi. Ya, persidangan ini kan digelar setiap hari Kamis ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh majelis hakim. Setiap di penghujung persidangan itu dijadwalkan persidangannya. Tapi karena kemarin itu biasanya setiap hari Kamis, tapi dalam persidangan kemarin hakim malahan menetapkan untuk jadwal penuntutan ketiga terdakwa diagendakan hari Senin, Kak. Oke, pengamanan bagaimana kemarin, Dad? Ini kan ketiga terdakwa dihadirkan langsung di persidangan, Kak ya. Jadi pengamanannya 2 lapis ya. Kita lihat di lokasi, pantauan di lokasi terdapat jajaran Kejati Sumsel dan juga dari pihak kepolisian, Kak. Dan wartawan ramai ya kemarin wartawan ya. ramai ya. Saling kasih informasi ya. Dan selamat bekerja untuk rekan-rekan jurnalis yang meliput persidangan ya. Dan kadang-kadang persidangan masih berlangsung ya. Info-info terkini itu sudah hadir ya dalam berita-berita online ya. Selamat bekerja, selamat berkarya di dunia jurnalistik untuk rekan-rekan media online ya. Oke Dad, kita udah di ujung obrolan dan biasanya di Ulas Berita di ujung obrolan kita ada quotes ya. Dan quote kita kali ini adalah rezeki bukan hanya soal uang, yang penting kita bahagia menjalaninya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.